Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat dermawan sekalian, kembali kita melanjutkan daripada kajian kita di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam hadis yang keempat daripada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadithur Rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalul malaku fayunfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun am sa'id fawalladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang keempat ini adalah bagaimana tentang proses penciptaan manusia dan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kita manusia yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dibawakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang mana beliau mengatakan haddatsana Rasulullah, telah berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, dan beliau Nabi Muhammad adalah as-sadiq al-masduq, yang beliau adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi, beliau mengatakan sesungguhnya setiap kalian yujma' khalquhu, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penciptaannya fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, di dalam perut ibu kita selama 40 hari, itu dalam berupa mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, baru setelah itu di 40 hari kedua berubah sebagai bentuk setetes darah atau segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, lalu 40 hari berikutnya, kata Nabi Muhammad, berubah lagi menjadi segumpal mudghah atau daging. Thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu kata Nabi SAW, setelah itu Allah akan mengutus seorang malaikat dan Allah akan meniupkan ke dalam perut ibu kita ruh, ke dalam tubuh kita semua. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan Allah akan menetapkan 4 ketetapan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 yang sering kita katakan adalah takdir dari Allah. Yang pertama, bikatbi rizkihi, Allah menetapkan rezeki kita, setiap kita. Yang kedua, wa ajalihi, ajal kita, kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, dan saat apa kita meninggal, itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalihi, dan apa amal-amal kita di saat kita berada di dunia, itu pun telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah wasyakiyun am sa'id, ketika nanti kita berada di akhirat, kita ini termasuk daripada orang yang celaka ataupun termasuk orang yang beruntung. Di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana proses penciptaan kita sebagai manusia, yang mana dulunya kita hanya sekedar daripada setetes mani, yang merupakan satu hal yang menjijikkan, yang satu hal yang dianggap jijik oleh banyak masyarakat, banyak orang. Namun Allah menjadikan proses penciptaan kita daripada setetes air tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya Allah ingin mendidik kita. Untuk apa? Untuk kita, janganlah sekali-sekali untuk kita bersikap sombong ya kepada siapapun, karena kita pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada air yang hina. Begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, ma li ibni Adam wal fakhr awwalu nutfah mudhirah ay khabithah wa akhiru jifah kadharah wa ma bainahuma yahmilul adharah ay najasah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, manusia itu apa yang harus dia sombongkan dan apa yang harus dia banggakan di atas muka bumi ini?
Toh penciptaan awalnya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah mudharah, tercipta daripada setetes air mani yang menjijikkan. Ya, wa akhiruhu jifah qadharah. Ketika dia mati pun menjadi bangkai yang menjijikkan. Tidak ada seseorang yang bangkainya dirawat atau dibiarkan di rumah kita. Ya, semua orang merasa jijik dengan bangkai, apalagi sudah menjadi bau busuk. Ya, artinya menghinakan. Lalu wa ma bainahuma yahmilul adharah. Dan di antara hidup dan mati tersebut, ya, di saat kita dalam keadaan hidup di dunia, senantiasa di dalam perut tubuh kita, ya, itu senantiasa membawa hal yang menjijikkan, kotoran-kotoran yang ada di dalam perut kita. Oleh sebab itu, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permulaan penciptaan manusia itu daripada mani tersebut. Dan proses-proses yang lainnya, lalu Nabi mengatakan bahwasanya setelah 40 hari dari mani, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari kemudian menjadi segumpal daging, barulah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang meniupkan ruh ke dalam janin ibu kita, dan Allah menetapkan 4 kalimat, bikatbi rizkihi, ketetapan rizki dari Allah. Artinya rezeki kita, ya, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap harinya sampai kita meninggal. Baik itu rezeki zahir ataupun rezeki batin, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, ajal. Kapan kita meninggal, di mana ketika wafat, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amal. Apa yang kita lakukan, keseharian kita, beramal apa? Yang keempat adalah wasyakiyun am sa'id. Apakah kita termasuk orang celaka atau orang yang beruntung? Lalu Nabi Muhammad SAW melanjutkan, fawalladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tiada Tuhan selainnya, yaitu Allah, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya kita semua, ya, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, yang mana senantiasa mengerjakan pekerjaan amalnya orang-orang penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai saking dekatnya amal tersebut kepada surga yang hakiki, ya, kata Nabi Muhammad, diibaratkan antara dia dengan surga itu hanya sekedar sebatas satu dhira', satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu datanglah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Di akhir hayat justru malah dia yang sudah sangat dekat dengan surga, ternyata, ya, ketentuan berkata lain. Dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka sehingga dia masuk ke dalam api neraka. Lalu Nabi mengatakan, wa inna ahadakum, dan juga di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahlin nar, ada di antara kalian yang senantiasa bermaksiat, ya. Pekerjaan kita adalah pekerjaan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai antara kita dengan neraka tersebut tidak jauh, sekedar hanya satu hasta jaraknya. Fayasbiqu alaihil kitab, lalulah datang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ketetapan tersebut menyatakan bahwasanya kita akan beramal dengan amalan ahli surga sehingga kita mati dengan husnul khatimah, lalu kita masuk ke dalam surga tersebut. Nabi mengajarkan kepada kita semua untuk, yang pertama, untuk kita mempercayai bahwasanya takdir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hak. Ya, baik takdir rezeki, baik takdir ajal, baik takdir amal, dan juga apakah kita termasuk orang yang beruntung ataupun orang yang celaka. Namun Nabi SAW juga mengatakan, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang dapat merubah takdir tersebut kecuali doa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hadirin, kita diajarkan juga oleh Nabi Muhammad SAW agar kita semua dapat berhasil, ya, menjadi orang-orang yang beruntung, khususnya nanti ketika berada di yaumil qiyamah. Nabi memohon kepada Allah, dan doa yang masyhur yang untuk kita baca, Allah makhtim alaina ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, tutuplah kami, ke atas kami ya Allah, dengan tutup yang baik, husnul khatimah. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah, dan jangan engkau tutup ajal kami dengan keadaan kami su'ul khatimah. Oleh sebab itu, ini harus jadi perhatian kita, untuk senantiasa kita menjaga, jangan sampai kita melakukan segala sesuatu yang mana sekiranya kalau kita lakukan tersebut, anggaplah itu adalah perlakuan kita yang terakhir kali, ya,
Justru malah itu nanti ketika itu kita setelah melakukan tersebut kita malah diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang celaka, orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Senantiasalah kita melakukan segala sesuatu dengan segenap upaya kita. Memang tidak ada manusia yang tidak lepas daripada kesalahan, tidak ada yang manusia yang tidak lepas daripada segala dosa. Tapi janganlah kita memain-mainkan perbuatan maksiat. Janganlah kita menganggap sepele perbuatan maksiat. Semaksimal mungkin kita jaga diri kita untuk senantiasa berbuat yang digambarkan oleh Nabi Muhammad dengan amalan-amalan ahli surga. Sehingga mudah-mudahan kita pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapan kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berani menganggap sepele, ya sudahlah, kita mau ngapain maksiat berbuat dosa. Allahu a'lam. Kita nggak tahu. Tidak di antara kita tak ada satupun yang pernah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan kita meninggal. Berapa banyak orang ya divonis oleh dokter ya bahwasanya kamu ya, sebulan lagi meninggal. Ternyata yang memvonis yang meninggal, yang divonis panjang umurnya. Berapa banyak kita menghadapi ya orang-orang yang tua tapi tak meninggal, bahkan yang muda banyak yang meninggal. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyambut nyawa seseorang itu karena dengan umur, baik dia tua atau muda, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun ajal kita bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tugas kita adalah untuk senantiasa beramal dengan amal yang baik. Ya, dan senantiasa menjauhkan diri kita daripada amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ketetapan datang dari Allah Subhanahu wa taala yang itu sudah pasti. Ya, kapan, di mana, waktunya itu sudah pasti. Dulu pernah diceritakan di zaman Nabi Sulaiman, ketika ada seorang kakek tua ya, menghampiri Nabi Sulaiman dan berbincang dengan Nabi Sulaiman di bawah sebuah pohon. Ketika itu orang tua ini berkata, sambil berbincang tiba-tiba malaikat Israel datang menghampiri. Nabi Sulaiman dapat melihat malaikat Israel. Ketika itu Nabi Sulaiman bertanya, kamu datang ke sini wahai Israel mau cabut nyawa siapa? Saya atau dia? Israel mengatakan saya mau cabut nyawa dia. Akhirnya Nabi Sulaiman memberitahu kepada kakek tua tersebut, malaikat Israel sudah datang ingin menyabut nyawa engkau. Takut ini malaikat Israel, takut ini seorang kakek tua ini. Akhirnya dia meminta kepada Nabi Sulaiman, saya gak siap mati, tolong pindahkan saya dari tempat ini, bawa saya dari tempat ini, bawa ke tempat yang jauh. Akhirnya dibawa oleh Nabi Ismail ke suatu tempat yang jauh dari tempat beliau. Wa subhanallah, begitu sampai ya, dibawa oleh angin yang diperintahkan oleh Nabi Ismail. Ketika sampai ya, lalu di saat itu malaikat Israel pun sudah menunggu dan mencabut nyawa kakek tersebut. Asyahid, akhirnya malaikat Israel pun balik kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya, kemana engkau kok tiba-tiba tadi pergi tanpa pamit, tanpa izin? Nabi Sulaiman bertanya kepada malaikat Israel. Israel mengatakan, tadi aku ingin mengucapkan terima kasih, jazakumullah khair, kepada engkau wahai Nabi Sulaiman. Kenapa? Dengan berkat engkau ya, ketetapan yang Allah tetapkan untuk kakek tersebut sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, saya ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa kakek ini, saya heran. Saya melihat ketetapan matinya itu bukan di sini, akan tetapi di negeri yang lain. Tapi kenapa Allah mengutus saya ke negeri ini sementara dia harus mati dalam waktu yang saat ini? Tapi karena engkau menjauhkan dia daripada tempat ini dan dia engkau kirimkan ke tempat yang sebenarnya yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia mati, maka aku mencabut nyawanya sesuai dengan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada di antara kita yang bisa memastikan apakah kita mati dalam keadaan di mana atau kapan. Yang jelas semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ya mengajarkan kepada kita beberapa hal untuk agar kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Di antara mereka mengatakan al-asbab al-muqtadiyah li su'il khatimah wal a'yadu billah. Ya, ada beberapa sebab seseorang itu bisa mati
atau lebih condong untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah, mereka mengatakan ada 4 hal. Yang pertama, at-tahawun bis shalah. Jaga 4 hal ini. Jangan sekali-kali kita lakukan, karena inilah yang gampang sekali membawa seseorang untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apa itu? Yang pertama, at-tahawun bis shalah. Melalaikan solat, menggampang-gampangkan urusan solat. Seakan-akan solat itu gampang, solat itu akhirnya malas di dalam mengerjakan solat. Itu yang pertama. Yang kedua, syurbul khamar, ya, meminum khamar, minuman-minuman yang memabukkan. Ini sangat mendekatkan seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, yang ketiga, adzal muslimin, menyakiti seorang muslim ataupun banyak orang muslim. Ini juga menjadi sebab mudahnya seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan yang terakhir adalah uququl walidain. Ya, senantiasa bersikap durhaka kepada kedua orang tua. Ini 4 ini, ya, bisa dikatakan orang-orang yang punya 4 sifat ini atau 4 kebiasaan buruk ini, maka sangat mudah untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka sebaliknya, jaga solat kita, jaga hubungan kita dengan orang tua kita dan yang lain-lain, maka mudah-mudahan insyaAllah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita dalam akhir hayat kita mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.